Allah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Wa qala ta'ala aidan wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu ayyuqal Qur'anu kama unzil wa qala aidan khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allama. Yang kami hormati segenap pengurus KIM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Yang saya cintai, saya sayangi karena Allah, Saudara Dani dan Ade Ahmad yang hari ini juga masih berhalangan untuk hadir. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang masih bisa kita rasakan hingga saat ini meski kita jadi nikmat umur panjang, nikmat sehat, dan nikmat waktu luang tentunya hingga kita masih bisa dipertemukan dalam kegiatan rutin kita, yakni tahfidz tilawah Quran. Salawat juga salam senantiasa kita limpah curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana insya Allah dengan istiqomahnya kita dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, dalam menjalankan risalahnya, perintahnya, kita akan dipertemukan dengan beliau di yaumil qiyamah kelak dan akan mendapatkan syafaatnya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa kita awali dulu dengan doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan sholihan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Allahumma faqihna fid din waftah alaina futuhal arifin. Amin ya rabbal alamin. Dimulai dengan suratul Fatihah, silakan. Baik, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Di suratul Fatihah sebetulnya apa ya, untuk kelancaran itu sudah cukup lancar. Namun kembali lagi kita tujuan apa namanya kita sedikit kembali mengulas bahwa
tujuan atau target dari tahfidz tilawah Quran itu adalah untuk menciptakan kemampuan ya, untuk tercapainya kemampuan dalam melafalkan huruf per huruf dengan baik. Ya, itu pertama yaitu target dari tahsin tilawah Quran itu terciptanya kemampuan untuk melafalkan huruf per huruf dengan baik sesuai dengan makhraj dan sifatul hurufnya. Makhraj itu artinya tahu? Keluarnya suara. Makhraj artinya tempat keluarnya huruf, asal huruf ya. Dari mana kita mengeluarkan huruf atau dari mana asal tempat keluarnya. Itu makhraj. Dan sifat yaitu seperti memang kita belum sampai membahas tentang makhraj, membahas dengan detail tentang makhraj dan sifat. Namun sifat juga perlu disertakan untuk menyempurnakan bacaan kita, tilawah kita. Jadi makhraj dan sifat. Jadi mampu melafalkan huruf per huruf sesuai dengan makhraj dan sifat. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, terciptanya kemampuan membaca ayat Al-Quran sesuai dengan hukum-hukum tajwid. Hukum tajwid kita sudah mulai sedikit demi sedikit ya. Misalnya kemarin itu tentang qalqalah. Qalqalah ya, qalqalah sudah sempat kita bahas. Ada berapa huruf yang mempunyai sifat khusus qalqalah? Ba, ja, da, to, ko. Ada 5. Ada 5 huruf. Ya, itu salah satu contoh gitu. Itu sifatnya qalqalah, huruf khusus untuk 5 huruf itu aja ya. Selain dari 5 huruf itu nggak ada qalqalah walaupun sedikit. Ya, itu salah satu contoh. Itu untuk contoh aja dulu ya. Sifatnya qalqalah misalnya itu salah satu contoh ya. Itu sifat khusus hanya Ya. untuk ada pada 5 huruf saja ya. Sesuai dengan hukum-hukum tajwid. Hukum tajwid juga misalnya hukum tajwid kita pernah bahas tentang mad dasar atau mad tobi'i atau mad pokok atau mad asli. Itu sebutannya aja yang banyak itu ya. Namun intinya dia ada apa namanya? Bisa jelaskan mad dasar atau mad pokok atau mad asli? Dibaca 2 Eh, harokat. Dibaca 2 harokat itu ya salah satu apa namanya apa namanya penjelasannya. Huruf fathah bergandeng dengan huruf alif. Huruf yang berharokat fathah bergandeng dengan alif setelahnya. Huruf yang berharokat kasroh bergandeng dengan ya setelahnya. Huruf yang berharokat dhammah itu bergandeng dengan waw setelahnya. Itu mat dasar atau mat tobi'i. Nanti masih banyak lagi mat-mat yang lain. Mat ada berapa? Coba saya kembali tanya. Mat ada berapa? Mat tobi'i, terus baru mat tobi'i aja yang tahu. Oh ya, jadi mat itu ada 2 ya. Mat itu ada 2. Yang pertama mat tobi'i, yang kedua mat far'i. Apa tadi? Apa tadi? Mat tobi'i dan mat far'i. Iya, mat tobi'i dan mat far'i. Itu mat itu artinya apa? Dibaca panjang. Iya, panjang atau memanjangkan bacaan. Itu arti mat ya. Mat ada 2, itu mat tobi'i dan mat far'i ya. Itu aja, 2 aja. Namun di mat far'i ini banyak, di mat far'inya nanti yang banyak. Ada yang menyebutnya 14, ada yang menyebutnya 13 mat, 13 mat, 14 mat, dan ada juga yang menyebutnya 15 atau 16 mat. Namun intinya sama ya. Nanti kita arahnya ke situ, itu masih jauh ya. Ini hanya mengenalkan aja, contoh untuk target kita ini ya. Itu salah satunya yaitu
Salah satu contoh kayak apa namanya hukum tajwid di mat, ya, dan nanti juga ada hukum-hukum lain yaitu ikhfa misalnya, iqlab itu ada ya. Jadi itu target. Target yang kedua yaitu mampu ya, terciptanya kemampuan untuk membaca ayat Al-Qur'an sesuai dengan hukum-hukum atau kaidah ilmu tajwid ya, kedua. Ketiga, terciptanya kemampuan membaca ayat-ayat Al-Qur'an dengan lancar ya, dengan lancar artinya tidak terputus-putus, tidak terbata-bata, itu ya, itu tercipta, itu artinya lancar, itu ya. Dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah ilmu tajwid, ya, tetap dengan memperhatikan sesuai dengan makhorijul tadi sifatnya, kaidah ilmu tajwidnya, dan dibaca dengan lancar, ya. Itu, ya, itu yang ketiga. Terus kalau kalau bisa baca dengan lancar itu akan terpenuhi target kita. Nanti antum bisa hatam baca Al-Quran dalam 1 bulan itu minimal apa namanya hatam 30 juz dalam 1 bulan. Artinya per hari per juz. One day one juice, ya, itu artinya itu bisa dikategorikan sudah lancar. Namun bacanya bukan lancar hanya sekedar lancar aja sampai 1 juz, sesuai dengan kaidah-kaidah dan ilmu tajwid ya, itu sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid dan juga makhorijul ya, dan sifatul hurufnya nggak terabaikan gitu ya. Terus selanjutnya nanti sampai bisa menghafal minimal 1 juz ya, dengan melafalkan tanpa melihat mushaf. Ya, itu target tuh. Jadi tanamkan nanti, upayakan. Ya. Jadi target kita bisa baca juz 30 lah misalnya umumnya gitu. Juz 30 kita bisa membaca, bukan membaca, menghafal dengan benar, dengan sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah kita, yang akan kita pelajari dan yang sudah kita pelajari ya. Bab apa? Di dalam membaca atau tilawah Quran itu dilarang terjadinya lahan. Memang di apa namanya hukum membaca apa namanya belajar ya, belajar tilawah atau tahsin lah misalnya, itu hukumnya itu sunnah ya, muakkadah, sunnah muakkadah. Jadi nggak semuanya harus jadi guru Al-Quran misalnya. Sama halnya dengan apa namanya membersihkan mayit atau menyolatkan mayit misalnya, itu kan nggak semuanya harus 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 bukan sunnah muakkadah, fardu kifayah ya, sama halnya. Jadi kita mempelajari menjadi guru atau nggak mesti harus jadi guru atau jadi ustadz ya, apa namanya apa, nggak mesti jadi pengajar maksudnya gitu. Jadi si hukumnya fardu kifayah, memang fardu kifayah. Namun membaca dengan baik dan benar itu wajib. Jadi nggak mesti semua orang eh, apa namanya harus belajar Al-Quran atau belajar tahsin. Nggak semua orang bukan nggak semua, nggak diwajibkan gitu untuk mempelajari atau eh, nggak semua orang dituntut harus belajar untuk membaca atau tilawah Quran. Namun untuk membaca atau tilawahnya itu wajib benar. Jadi artinya arahnya tetap ke wajib, gitu loh. Paham maksud saya? Jadi memang fardu kifayah. Itu hukum mempelajari atau belajar atau tahsin tilawah Quran itu hukumnya fardu kifayah. Namun membaca dengan baik dan benar itu wajib. Karena berdosa hukumnya, haram hukumnya kalau kita eh, menyengaja atau punya kesempatan untuk belajar namun tidak mau belajar, dan ketika kita dituntut untuk tilawah atau minimal menjadi imam dalam keluarga, imam sholat dalam keluarga, dan ternyata bacaan kita
amburadul ya itu kan. Artinya kan arahnya tetap ke apa namanya suatu keharusan gitu loh. Gitu ya. Itu tadi sedikit penjelasan atau motivasi lah untuk kita semua ya, terkhusus untuk anak pribadi lah misalnya gitu kan. Maka barangkali juga bermanfaat untuk saudara Dani. Nah, karena kita dilarang dalam membaca atau tilawah itu ada yang disebut dengan lahan. Lahan Lahan itu apa? lahan itu artinya kesalahan. Dalam istilah ilmu tajwid itu lahan, kesalahan. Ya. Kesalahan itu ada dua, apa namanya, atau lahan itu ada dua. Yaitu lahan jali dan lahan khafi. Lahan jali itu artinya kesalahan yang bisa dianggap dikategorikan fatal. Fatal itu artinya misalnya contoh kita melafalkan huruf H, H domir, H domir ya, H yang ada di halqi itu yang tenggorokan paling bawah. Bukan maksudnya. Yang umum terjadi itu kita melafalkan H. H itu kan adanya di tengah tenggorokan ya, halki atau di tengah-tengah tenggorokan. Itu ternyata kita baca H. Itu termasuk kesalahan jaal yang dikategorikan fatal. Itu nggak boleh, itu kesalahan besar, kesalahan fatal. Karena alham, misalnya alham, kita baca alham. Alham, kita baca alham. Itu kesalahan besar, kesalahan fatal. Atau lahan jali. Ya, itu bisa merubah makna. Jadi lahan jali itu kesalahan dalam tilawah yang sampai merubah makna atau merubah arti. Nah, ini nggak boleh ya. Itu yang Hmm. lahan atau kesalahan. Jadi tujuan kita belajar adanya holakoh ini ya tujuannya itu ya untuk menghindarkan kita dalam ketika tilawah itu terjadi lahan ya lahan. Itu yang pertama tadi lahan jali. Nah, dan keduanya lahan lahan khofi. Lahan khofi ini kesalahan yang masih bisa dimaklumi, gitu ya. Masih bisa dimaklumi. Misalnya Saudara Dani kemarin ketika melafalkan atau membaca mat, ya mat tobi'i, ya kita baru menyampai mat tobi'i aja ya. Itu terlalu panjang misalnya. Itu termasuk khofi. Tapi untuk makhorijul dan sifat baik, nggak berubah gitu kan, nggak lari dari makrotnya ya. Atau sifat lah, sifat ada kekurangan sedikit misalnya, hamesnya kurang atau hamesnya berlebihan, itu tuh masih bisa dikategorikan lahan khofi atau kesalahan yang dimaklumkan gitu. Jadi itu ya, ini sedikit motivasi ya. Kiat-kiat ini memang sebelumnya belum pernah kita bahas, belum pernah saya sampaikan. Kiat-kiatnya begini, Saudara Dani ya. Pertama niat itu ikhlas, ikhlas. Niat itu ikhlas lillahi ta'ala karena Allah ya. Niatnya ikhlas ya. Karena memang di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya. Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadahnya kepadanya. Jadi kita niatkan ikhlas karena Allah. Niatkan ibadah. Bukan karena ada yang pantau, bukan karena ada yang lihat, bukan karena pengen dipuji ya. Justru itu berdosa. Karena ria gitu ya, ria, ujub gitu bukan. Tapi ikhlas aja, ikhlas kita niatnya mempelajari untuk apa namanya ibadah. Niatkan karena ibadah untuk Allah. Itu ya yang pertama niat itu ikhlas. Yang kedua yakin, yakin. Karena katanya di dalam namanya salah satu firman Allah itu di dalam Al-Qur'an, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran untuk menjadi pelajaran. Menjadi pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran darinya? Maksudnya itu dari Al-Quran tersebut gitu. Ya.
Kiat-kiatnya itu tadi pertama ikhlas, yang kedua yakin, yang ketiga seperti yang kita jalankan saat ini, walaupun via Zoom, ya, namun ini bisa kita anggap talaki atau musyafahah, ya talaki. Kalau zaman dulu ketika Al-Quran diturunkan, ya, itu Nabi kita, Rasul kita Muhammad SAW itu lutut bertemu lutut dengan malaikat Jibril dalam penyampaian ayat-ayat Al-Quran ini, ya, walaupun bertahap itu lutut bertemu lutut, muka bertatap muka. Itu namanya talaki. Walaupun kita nggak seperti itu, hanya via Zoom. Ya, ini juga termasuk syarat atau kiat kita dalam belajar, ya, dalam tahsin kelas. Jadi itu mempelajari Al-Quran, kita rutin, kita istiqomah setiap jadwalnya itu tepat waktu, upayakan tepat waktu gitu ya. Jadi kita talaki belajar bersama. Ya itu ya termasuk juga disiplin ya dalam nggak mesti dalam talaki aja, saudara Dani juga rutinkan eh, itu mengulang eh, bacaannya gitu, mengulang murojaah ya gitu, mengulang apa yang pernah kita pelajari. Ketika sudah ada rekaman, ada videonya, itu bisa dikaji ulang, koreksi sendiri gitu kan. Koreksi sendiri, didengarkan dan dilihat apa yang dibaca. Oke, ya. Jadi di murojaahnya rutinkan, minimal setiap ada waktu atau punya target setiap hari itu harus murojaah gitu ya. Terus membiasakan juga nanti setelah di Al-Quran, membiasakan dengan satu mushaf atau dengan satu gaya penulisan. Nanti saudara Dani kalau sudah lulus ya dari Iqra yang kita pegang, itu nanti pindah ke Al-Quran, ya ke mushaf Al-Quran, itu upayakan cari mushaf Utsmani atau Madinah. Ya, nanti jadi nggak susah kita untuk belajar karena di situ tanpa ada bantuan. Kalau mushaf cetakan dari Kementerian Agama itu kan rata-rata sudah ada bantuan. Jadi kita kalau sudah ada bantuan, misalnya ada setiap fontnya itu ada ditandai merah, ditandai hijau, ditandai halus untuk menghafal nanti, ya kan? Nah, maka diusahakan cari mushaf Madinah atau sekarang cari mushaf Madinah untuk persiapan mushaf Madinah atau Utsmani ya. Nah, syukur-syukur kalau yang orinya gitu, karena di mushaf Madinah atau Utsmani pun di situ juga sudah ada yang untuk mempermudah kita dalam belajar, itu juga ada. Karena di mushaf itu asli penulisannya, gaya penulisannya seperti itu atau rasemnya memang seperti itu. Ya, nanti kita harus paham bahwa ini ketemu ini itu nggak ada penjelasan sama sekali di situ. Hanya harus kita aja yang udah menguasai gitu, yang sudah hafal. Nah, jadi dipersiapkan nanti ketika kita berpindah ke mushaf, ke Al-Quran, nanti diusahakan itu untuk pakai mushaf Utsmani aja. Karena di ikhwan yang lansianya itu beragam. Jadi pertanyaan itu banyak sekali ketika mushafnya berbeda-beda. Yang ini kenapa nih Ustaz? Nggak ada tanda wakaf di sini misalnya, sementara di mushaf yang lain ada. Nah ini agak repot nanti ya, ketika kita belajar ternyata mushafnya berbeda-beda. Jadi penjelasannya saya nggak bisa menjelaskan karena saya nggak bisa melihat mushaf yang dipegang gitu. Berbeda mushaf, berbeda gaya penulisan, berbeda penjelasan, berbeda penempatan tanda-tandanya gitu. Karena itu masing-masing keluaran penerbit itu atau ulama-ulamanya punya ijtihad masing-masing gitu. Jadi nggak sama. Jadi diupayakan nanti pakai mushaf yang Utsmani aja gitu ya. Itu tadi ya sedikit kiat-kiat dalam belajar. Jadi harus ada target ya, termasuk harus ada target juga
juga mendengar murotal, sering dengar murotal di HP kan, cari murotal yang bagus, misalnya syekh dari Timur Tengah tuh bagus-bagus tuh, ya. Itu di situ juga sebetulnya belajar di mana aja sih. Ini hanya sebagai ini aja untuk membuka apa namanya tahapan awal aja, batu loncatan ya, gitu. Karena kita masih di dasar, gitu ya. Dan selanjutnya mungkin siap untuk menerima nasihat atau membuka diri, gitu ya. Itu kiat-kiatnya. Mudah-mudahan kita segala apa yang kita upayakan, apa yang kita usahakan dimudahkan atau dilancarkan, gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Mungkin hanya itu sebagai pembuka. Kita lanjut ke apa namanya, pelajaran terakhir kita kemarin itu di halaman 34. 34 ya. 34 gimana? Sudah lancar? Sudah, Pak, tapi baru setengah. Baru setengah. Yang mana tuh? Yang di atas aja. Iya. 5 baris atas ya. Mm-mm. Baik, coba dicoba lagi. Silakan. Baik, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. Itu nggak hanya di suratul Fatihah aja ketika kita melafalkan basmalah itu dimanapun baik ini harus dibiasakan ya. Tapi tadi kita sedikit bahas mengenai makhorijul huruf dan sifatul huruf ya. Yang barusan saya dengar bis 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 sa-nya itu rokhawah ya. Sa-nya ketika disukunkan itu rokhawah. Rokhawah itu artinya suaranya mengalir atau berjalan terus, nggak terhenti. Lawanan rokhawah itu kan siddah. Kalau siddah ini sempat kita bahas sebelumnya ya. Kalau siddah ketika dia sukun atau disukunkan, dia akan terhenti. Terhenti, langsung terhenti suaranya. Misalnya di huruf ba. Ab, 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 ab. Ab-nya itu kolkolah. Bukan sifat siddahnya. Kalau siddahnya itu terhenti. Ab, itu terhenti. Namun sifat khusus, ya sifat tambahan, itu kolkolah. Ab. Nah, beda dengan sin tadi. Bis, bis, bis mengalir atau rokowah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim juga sama. Ha juga sama ya. Ya, jadi ar-rahma, ar-rahma. Bismillahirrahmanirrahim. Himnya juga sama. Bukan him, tapi him ya. Alham, alham ya. Alham ha bukan alham, Kalau alham hadomir ya. Mm-mm. Nah, ini tadi yang sempat kita bahas di awal itu termasuk lahan jali ya, itu merubah makna ya gitu. Saya dengar tadi di basmalahnya masih Bismillahirrahmanirrahim. Himnya itu perlu ditipiskan karena suaranya itu berasal dari halki tenggorokan yang tengah ya, tenggorokan tengah. Suaranya itu bersih, bersih dan terus eh, apa namanya rongga tenggorokan kita itu dipersempit dan dipaksa udaranya keluar bersih ya, suaranya bersih dan pipih, atau tipis ya, itu ha bukan ha ya. Coba diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bismillah itu hirnya itu hadomir. Coba lihat Oh di ya, mushaf ya kan, hadomir. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, ya, karena tadi di suratul Fatihah belum sempat kita koreksi ya. Jadi Mm-mm. kalau di Bismillah
Bismillah, millahnya itu ya tarki itu tipis ya, nggak boleh tebal karena setiap harfun jalalah atau kata Allah itu ketika di awalnya berharokat kasroh, awalnya berharokat kasroh itu harus tarkik atau tipis ya. Namun kalau dia sebelum kata Allah itu berharokat fathah atau dhammah itu wajib tebal atau tafkhim ya. Bismillah beda dengan Allah, Allah milah illah Allah itu beda ya. Itu kata Allah ya harus jalan itu beda. Silakan diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Ilaihi marji'uhum jami'an. Ulangi. Ilaihi marji'uhum ji'ukum jami'an. Sekali lagi. Ilaihi marji'ukum jami'an. Iya. Ilaihi marji'ukum jami'an. Ilaihi marji'ukum Ain. jami'an. Ainnya. Ilaihi marji'ukum a. Ilaihi marji'ukum jami'an. Ya, lanjut. Huwa ad hak huwa ad haka wa abka. Ulangi. Huwa ad haka wa abka. Iya. Sebentar. Di awal tadi ilai itu apa namanya? Hukum itunya, sifatnya. Lin. Lai, lin ya. Oke. Jami, mi, Mi matobi'i. matobi'i, betul. Lanjut. Watah sabu watah sabuhum ai kozon. Iya. Watah sabuhum ayaqadhan. Ya, ayaqadhan. Watah. Nah, ini tadi yang kita bahas itu ada rokoahnya nampak ya, terdengar jelas. Watah sabuhum ayaqadhan. Lanjut. Afrih alai alaina sobron. Sekali lagi. Afrih alaina sobron. Af juga fa. Fa itu huruf yang bermakhraj jadi syafatain atau di kedua bibir ya. Di makhraj yang ada di bibir itu cuma ada 4 huruf. Ada 4 huruf yaitu mim, waw, ba, dan fa. Ya ada 4 huruf saja ya yang ada di syafatain. Madul syafatain itu ada 4 termasuk fa. Namun fa ini dia punya makhraj sendiri, beda dengan waw, beda dengan mim, beda dengan ba. Dia punya makhraj sendiri, ya.
itu bertemunya ujung gigi seri atas dengan perut bibir bawah. Jadi bukan P, bukan P, bukan P, bukan huruf P, tapi F. Af, if, uf, af, afa, ifi, ufu, fafifu, afu, fanifafna minal mufni mafifa, fanifa. Itu fa ya. Beda, jangan sampai dilafalkan P. Kalau dibaca P, nah itu hurufnya P atau kalau di huruf Latinnya P, itu makrotnya udah pindah makrot. Karena makrot huruf fa itu punya makrot sendiri. Yang bertemunya kedua bibir itu hanya bibir atas bibir bawah itu hanya tiga huruf saja yang tadi ba, waw, dan mim. Kalau dua ketiga huruf itu baru ya bertemu bibir bawah dengan bibir atas ya. Tapi kalau fa, huruf fa itu bertemunya ujung gigi seri atas dengan perut bibir bawah ya. Jadi jangan sampai salah. Oke? Lanjut, coba diulangi. Ya, satu lagi sebentar. Ghin itu ya. Ingat dia adanya di halqi paling atas ya. Ghin bukan oin bukan tapi ghin. Ghiru ar. Ghiru ar. Satu makhraj dengan huruf kho. Satu makhraj dengan huruf kho ya. Jadi afrigh alaina sabran. Afrigh alaina sabran. Coba. Afrigh alaina sabron. Iya, lanjut. Isnadai wa huwa maksuman. Domah tain. Domah tain. Oh ya, mun. Coba diulang. Makzumun. Ya, diulang lagi. Isnadai wa huwa makzumun. Ini zal ya, bukan zai, bukan sin, bukan zai, bukan sin, tapi zal. Zal itu makrotnya ujung lidah, toroful lisan, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Iz, 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 Is iz. Nah, dan juga ya ini kemarin sempat kita baca kan ya, sudah kita baca kemarin. Ya ini bukannya ya mati, tapi ini alif. Di atas ya itu garis. Iznada wa huwa makzum. Iznada wa huwa makzumun. Ya kan? Kemarin sempat kita baca. Iznada, da-nya yang panjang dua harokat di ayun. Ya. Iznada wa huwa makzumun. Coba. nada. Jadi danya panjang ya. Ya, itu matobi'i. Itu ya, itu ya-nya bukan ya sukun itu, tapi alif di atasnya itu. Isnada wa huwa makzumun. Iya, iz, iz, Is bukan is, tapi iz, iz, is iz, is iz. is Ya. is Aro'aital ladzi aro'aital ladzi yukadzibu bidin itu salah satu kata zal ya, zal. Terus haza syai
ajibun. Ulangi. Maaf. Haza syai'un ajibun. Hadza syai'un ajibun. Hadza syai'un ajibun. Nah, pertama syaknya. Syaknya, syaknya itu bukan sin, bukan sod ya. Sya, tafashi. Sifatnya tafashi. Kalau ditulis Latin SY, sya. Ya. Hadza syai. Unnya itu hamzah, bukannya ain ya, bukan un tapi un. Hadza syai'un ajibun, a-nya baru ain. Ajibun. Ya, coba diulang lagi. Haza syai'un ajibun. Ya, lanjut. Afala lamu iza siro. Ya, sa-nya juga. Sa itu sama dengan zal tadi, satu makhraj. Sa, zal, dan vo itu ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas semua atau toroful lisan. Coba diulangi di za-nya. Afala ya'lamu idza bu'thira. Afala lamu iza siro. Ya. Bu'thira bainiyah. Siro. Siro. Ainnya itu ketika disukunkan itu dia setengah mengalir, nggak terlalu mengalir kayak sin tadi, nggak kayak kayak fa, nggak kayak ha, tapi dia sedikit aja. A, a, i, u, setengah mengalir, bainiyah ya namanya. Coba diulang lagi. Afala lamu iza siro. Ya, lanjut. Ila yaumi yub asu asu asuna. Ini lagi. Ila ila yaumi yub usuna. Ila yaumi yub'atsuna. Ila yaumi yub'atsuna. ila ila yaumi yub usuna. Bukan usu, hamzah harokatnya Oh iya, fathah. Deng. Heeh. Ila yaumi yub asuna. Ya. Oke, kita cukupkan dulu ya. Ini sudah azan maghrib. Ini sepertinya masih perlu dilancarin lagi. Perlu dilancarin lagi ya. Ini belum sampai bawah ini. Soalnya nanti kita masuk ke ini baru. Ya, nggak apa-apa ya. Nanti di ini lagi sampai kira-kira lancar ya. Soalnya kita nambah materi baru nanti terlalu berat nanti. Ya. Jadi Iya. diulang-ulang lagi, dimurojaah ulang ya dari atas sampai bawah. Kira-kira lancar, kita masuk ke halaman berikutnya, ke halaman 35-nya nanti ya. Oke. Baik, untuk pertemuan sore hari ini
kita tutup dulu dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat sore. Mohon maaf atas segala hilaf dan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sampai jumpa.